Scenarian Analysis akan memberikan kesempatan bagi kalian semua untuk bisa menebak nama tempat ini. Ya, tempat ini bernama Worker Village yang pernah menjadi tujuan terakhir dari ekspedisi berdarah yang pernah dilalui oleh para pemburu dan disewa langsung oleh InGen. Bahkan, kelompok Ian Malcolm harus melewati kawasan berbahaya ini dalam filmnya. Look out! Watch out! Up here! Up here! Penasaran seperti apa misteri Worker Village ini dalam cerita The Lost World Jurassic Park tahun 1997? Dahlah, nonton sampai kelar agar kamu makin ngerti sama cerita Jurassic. Kalau kita membahas satu lokasi yang paling misterius dan jarang banget ada orang yang tahu dari film The Lost World Jurassic Park, yaitu Worker Village InGen. Bagi yang belum tahu, desa kecil ini diadaptasi langsung dari sumber novel The Lost World Jurassic Park karya Michael Crichton pada chapter The Village. Berdasarkan sumber langsung dari novelnya, InGen telah membangun desa ini sekitar tahun 1980-an untuk menampung para pekerja di Isla Sorna. Uniknya, InGen secara sengaja memanfaatkan aktivitas panas bumi di bawah pulau tersebut sebagai sumber energi untuk segala bentuk kebutuhannya. Nah, di film The Lost World Jurassic Park sendiri, tepatnya dalam adegan malam hari sih, kita bisa melihat sisa-sisa reruntuhan desa yang telah terbengkalai ini setelah adegan Don't Go Into the Long Grass. Don't go into the long grass! Not into the long grass! Lokasinya tepat berada di bawah tebing curam, bahkan dekat dengan di mana para kawanan Velociraptor membantai tim pemburu InGen. Uniknya, desa pekerja ini menjadi wilayah kekuasaan kawanan Velociraptor dengan motif seperti harimau dalam jumlah yang sangat banyak. Faktanya, dalam filmnya sendiri, kita hanya diperlihatkan 4 bangunan utama dari desa pekerja ini. Bangunan pertamanya yaitu Kiln House, tempat yang terpenting untuk memanfaatkan energi panas bumi. Nah, bagi yang belum sadar, tempat ini menjadi saksi ketika Kelly mengalahkan seekor raptor dengan cara yang paling dramatis. Hey, you! Kedua, yaitu pom bensin, tempat di mana Ian Malcolm harus kucing-kucingan dan melarikan diri dari ganasnya Velociraptor. Ketiga, boarding house, yang dulunya menjadi tempat tinggal para pekerja InGen di Isla Sorna, Site B. Dan yang terakhir, tentu saja gedung operasi, yaitu sebuah bangunan pusat komunikasi di mana kita bisa melihat Nick Van Owen telah berhasil menemukan radio komunikasi untuk menghubungi bantuan dari pulau luar. Yeah, the operation has suffered severe casualties, and the survivors are now in mortal danger. I need you to send rescue immediately. Nah, ente harus tahu nih, dalam game Jurassic Park Trespasser, ternyata ada kota lain di Isla Sorna yang ukurannya jauh lebih besar dari apa yang kita bisa bayangkan selama ini. Bahkan terdapat berbagai macam fasilitas yang jauh lebih lengkap, sampai di mana kita bisa nemuin tempat tinggalnya John Hammond, sang CEO Jurassic Park itu sendiri. Selanjutnya, terdapat rumah Dr. Henry Wu, sang ilmuwan utama Jurassic Park. Lalu, generator pembangkit listrik Seismogas and Repair, yaitu bengkel sekaligus tempat penyucian kendaraan. In General Store, sebagai toko yang menjual keperluan barang baik itu makanan maupun minuman. Ada kafe sih, untuk melepas penat tentunya. Bahkan sebuah tempat, yaitu salon sekalipun. Gokil gak tuh? Nah, kota ini dinamai sebagai The Burroughs. Bagi yang belum tahu, penamaan kota ini sebagai bentuk penghormatan untuk Edgar Rice Burroughs, yaitu sang penulis dengan karya klasik yang terkenal, yaitu The Land That Time Forgot dan Tarzan of the Apes 1912. Keren gak tuh? Gak cuma itu aja mas bro, ada area lain di kota ini yang dinamai berdasarkan penulis terkenal, yaitu Herbert George Wells dan Jules Verne. Nah, ada sebuah fakta menarik lagi guys, kota The Burroughs ini telah direncanakan bakalan menjadi bagian besar dari ceritanya, bahkan menjadi lokasi yang terpenting
terpenting pada film The Lost World Jurassic Park loh. Tapi sayangnya, rencana itu berubah total setelah sang sutradara Steven Spielberg yang secara mendadak membuat keputusan untuk memindahkan cerita puncaknya ke insiden San Diego. He knows. Ya gimana kagak, karena set syuting di kota San Diego udah terlanjur mulai dibangun. Sehingga Steven Spielberg harus menghubungi pihak kontraktor dan meminta mereka untuk menyelesaikan apa adanya aja. Alhasil, jadilah kota pekerja versi minimalis yang kita lihat di dalam filmnya. Ya gimana lagi guys, setelah mendengarkan beberapa informasi yang penting tadi, kita tahulah bahwa bangunan Kiln House, pom bensin, gedung operasi, dan tempat tinggal yang sudah selesai. Ya, pada akhirnya cuma bangunan itu saja yang bisa kita lihat dalam filmnya. Di sekitar kompleks ini, sebenarnya ada pagar listrik dengan satu-satunya akses berupa gerbang belakang yang kini sudah rusak parah. Mirip dengan pagar perimeter yang pernah kita lihat dalam versi Jurassic Park tahun 1993. Kemungkinan besarnya, pagar ini dipasang untuk menjaga agar dinosaurus remaja gak bakal bisa masuk sampai mengganggu para pekerja InGen di tempat itu. Setelah mengetahui segala fasilitas Site B ini, Scenarian Analysis merasa kalau fasilitas Isla Sorna ini sangat unik banget guys. Ya gimana kagak sih, adanya sistem kebijakan InGen untuk sengaja melepaskan dinosaurus ke alam liar agar bisa tumbuh mandiri dan mampu berkembang biak secara alami dulu. Nah, setelah itu mereka bakal tumbuh besar. Barulah dinosaurus ini bakal ditangkap lagi untuk dikirimkan ke Jurassic Park di Isla Nublar. Scenarian Analysis sendiri sampai mulai kebayangin sih kalau Ian Malcolm sampai mengetahui semua ini, Scenarian Analysis yakin deh dia bakal mengatakan bahwa ini adalah bencana yang tinggal menunggu waktunya saja. I'll tell you the problem with the scientific power that you're using. It didn't require any discipline to attain it. You know, you read what others had done, and you took the next step. You didn't earn the knowledge for yourselves, so you don't take any responsibility. Dan itu memang benar adanya. Dalam lore Jurassic Park sendiri, ketika datangnya badai Clarissa yang menghantam Isla Sorna, bahkan secara langsung menghancurkan sebagian besar struktur buatan manusia, seperti pagar pembatas yang telah dibangun oleh InGen sekalipun. Jadinya gak ada pilihan lain lagi sih. InGen harus segera mengevakuasi seluruh pekerja untuk meninggalkan pulau tersebut. Tapi ente harus tahu lagi nih, disinilah letak keanehannya guys. Dari informasi naskah tersebut, secara gak langsung sih, sangatlah berbeda sama versi filmnya. Di dalam filmnya sekalipun, John Hammond pernah berkata kalau selama 4 tahun terakhir, tepatnya 24 bulan yang lalu, sebelum John Hammond memanggil Ian Malcolm untuk segera datang ke rumahnya. Hurricane Clarissa wiped out our facility on Site B. Call it an act of God. But we had to evacuate, of course, and the animals were released to mature on their own. Itu berarti dinosaurus di Isla Sorna telah hidup bebas, bahkan sampai membentuk kelompok mereka sendiri tanpa adanya pagar pembatas. Nah, kalau kita mulai menghitung mundur selama 4 tahun terakhir dari kejadian di film keduanya, artinya badai Clarissa itu terjadi sekitar tahun 1993. Jadi menurut kalian aneh nggak? Karena kalau kita ingat tahun 1993 itu merupakan tahun di mana hancurnya Jurassic Park di Isla Nublar, bukan? Ya gimana ya, gara-gara garis waktu yang saling bertabrakan ini sampai bikin banyak fans pada kebingungan. Bahkan banyak fans sampai percaya kalau badai menghancurkan Isla Sorna itu sebenarnya telah muncul di film pertamanya. Tepatnya ketika Muldoon melihat layar komputer yang nampilin pergerakan badai besar di sekitar kepulauan itu. Yep, got that. That storm center hasn't dissipated or changed course. Secara gak langsung, kehancuran Walker Village atau yang kita kenal sebagai desa pekerja ini masih menyisakan banyak misteri lagi guys. Coba kalian bayangin deh, kayak gimana rasanya hidup di kompleks terpencil yang energinya saja berasal dari panas bumi itu sendiri. Bagaimana rasanya sih hidup berdampingan dengan para dinosaurus hasil dari rekayasa genetika itu? Apa iya kita bisa tidur nyenyak tiap malam dari balik pagar pembatas?
Dan yang paling berat lagi, gimana rasanya sih kalau kalian tahu seluruh kehidupan kalian di pulau itu harus segera dirahasiakan dari dunia luar sejak hari pertama kalian bekerja sebagai pegawai dari InGen itu sendiri. Well, sekian pembahasan Worker Village dalam cerita The Lost World Jurassic Park tahun 1997. Nantikan pembahasan Jurassic edisi selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan segala isi pembahasan dalam video kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Sen Arian Analysis agar algoritma YouTube selalu merekomendasikan segala bentuk konten pembahasan Jurassic pada channel ini. See you and goodbye.